obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki berat badan yang sangat gemuk dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Terdapat bermacam cara untuk melakukan klasifikasi terhadap kegemukan, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah metode indeks massa tubuh atau IMT. Metode ini dilakukan dengan mengukur perbandingan antara berat badan dan tinggi badan dalam meter kuadrat. Faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena obesitas yaitu genetik, gaya hidup keluarga, tidak aktif, diet yang tidak sehat, masalah medis tertentu, konsumsi obat-obatan tertentu, masalah sosial ekonomi, usia, kehamilan, serta kurang tidur. Selanjutnya, penjelasan dari faktor risiko obesitas. Yang pertama, gen dapat mempengaruhi lemak tubuh yang tersimpan dan distribusi lemak. Genetik juga berpengaruh terhadap efisiensi tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi dan kemampuan tubuh membakar kalori saat beraktivitas. Selanjutnya, gaya hidup keluarga. Obesitas biasanya diturunkan dari keluarga. Jika salah satu atau kedua orang tua mengalami obesitas, maka risiko obesitas pun meningkat. Hal ini bukan hanya karena genetik, sebab biasanya satu keluarga itu memiliki aktivitas dan kebiasaan makan yang sama. Selanjutnya adalah tidak aktif bergerak. Jika tidak aktif bergerak, seseorang tidak membakar banyak kalori, sehingga kalori akan terus bertambah. Tanpa beraktivitas, seseorang akan menerima lebih banyak kalori. Masalah kesehatan seperti artritis juga berpotensi menyebabkan kelebihan berat badan. Selanjutnya, diet yang tidak sehat. Diet dengan kalori yang tinggi, kurangnya asupan buah dan sayuran, banyak mengkonsumsi makanan cepat saji, dan makanan berkalori tinggi, atau porsi makan yang berlebihan juga berkontribusi dalam meningkatkan berat badan. Hal itu dapat menyebabkan berat badan terus bertambah sehingga risiko obesitas itu meningkat. Kemudian masalah kesehatan. Pada beberapa orang, sindrom Prader-Willi atau sindrom Cushing bisa memicu obesitas. Sementara itu, artritis membatasi aktivitas penderitanya yang akhirnya menyebabkan peningkatan berat badan. Selanjutnya, pengobatan tertentu. Beberapa pengobatan dapat meningkatkan berat badan jika tidak diimbangi dengan diet dan olahraga yang benar. Pengobatan ini termasuk dengan antidepresan, obat anti kejang, obat diabetes, obat antipsikotik, steroid, dan beta blocker. Selanjutnya adalah masalah sosial dan ekonomi. Obesitas berkaitan juga dengan hubungan sosial dan faktor ekonomi. Misalnya dalam kesulitan finansial, seseorang sulit mendapatkan asupan makanan yang sehat. Selain itu, masalah pergaulan dan keluarga juga berpengaruh terhadap faktor risiko obesitas. Selanjutnya, usia. Obesitas dapat terjadi pada segala umur, bahkan pada anak-anak pun obesitas dapat terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu dan pertambahan usia, hormon mengalami perubahan. Kurangnya aktivitas olahraga pun dapat meningkatkan risiko obesitas. Sebagai tambahan, jumlah otot di dalam tubuh akan berkurang saat usia bertambah. Otot yang berkurang mengakibatkan menurunnya metabolisme. Perubahan ini mengurangi kalori yang dibutuhkan. Seseorang dengan kondisi ini akan cukup sulit menurunkan berat badan jika tidak mengontrol makanan yang dikonsumsi. Berat badan pun akan terus naik dan bertambah. Selanjutnya adalah kehamilan. Di masa kehamilan, berat badan wanita akan naik secara signifikan. Beberapa wanita bahkan sulit menurunkan berat badan setelah melahirkan. Kenaikan berat badan dapat mengakibatkan obesitas pada wanita. Selanjutnya adalah berhenti merokok. Berhenti merokok biasanya berhubungan dengan kenaikan berat badan. Beberapa orang bahkan mengalami obesitas setelah menghentikan kebiasaan merokoknya. Meski demikian, berhenti merokok pasti memiliki dampak baik bagi kesehatan. Bukan berarti dengan berhenti merokok, aku tidak usah berhenti merokok karena berhenti merokok biasanya dapat menyebabkan obesitas. Kemudian, kurang atau kelebihan tidur. Tidak mendapatkan tidur yang cukup atau tidur terlalu banyak dapat menyebabkan perubahan hormon yang meningkatkan nafsu makan. Akibatnya akan ada lebih banyak asupan makan dengan kalori serta karbohidrat yang dapat mengakibatkan kenaikan berat badan.
Penyebab obesitas terjadi ketika kadar kalori masuk banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal tersebut menyebabkan energi menjadi berlebihan, sehingga diubah menjadi cadangan dalam bentuk lemak. Selain itu, pengaruh genetik, perilaku, dan hormonal juga menjadi salah satu penyebab obesitas. Selanjutnya adalah bahaya obesitas bagi kesehatan, yaitu yang pertama, obesitas berisiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya jantung koroner, stroke, diabetes mellitus atau kencing manis, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian obesitas juga berisiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker. Di sini pada laki-laki berisiko tinggi untuk menderita kanker usus besar dan kelenjar prostat, sedangkan pada wanita berisiko tinggi untuk menyebabkan menderita kanker payudara pada leher rahim. Kemudian obesitas juga berisiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Kemudian obesitas berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Kemudian obesitas berisiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Dan yang terakhir, obesitas juga dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan pada reproduksi. Perkenalkan, nama saya Natali. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala obesitas. Pada umumnya, obesitas tahap awal tidak memiliki gejala yang berdampak pada tubuh. Pengidap tidak menyadari bahwa badannya terus meningkat, serta pakaian lama mengecil. Pengidap baru menyadari biasanya karena kerabatnya atau lingkungannya mengingatkan atau memberitahu. Diagnosa obesitas terjadi ketika indeks massa tubuh atau BMI lebih dari 30 atau lebih tinggi. Indeks massa tubuh dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan meter kuadrat. Bagi kebanyakan orang, BMI memberikan lemak yang masuk akal, sehingga BMI tidak secara langsung mengukur kadar lemak dalam tubuh. Sehingga beberapa orang seperti atlet memiliki BMI dalam obesitas, meskipun mereka tidak memiliki kelebihan atau lemak pada tubuh. Perkenalkan, nama saya Kiswardani. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri seseorang mengalami obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas biasanya akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, sulit tidur. Yang kedua, merasakan nyeri di bagian punggung atau sendi. Yang ketiga, mengalami depresi. Yang keempat, merasakan kelelahan dari ringan hingga ekstrim. Yang kelima, mengalami sulit tidur. Yang keenam, kurang aktif. Yang ketujuh, napas tersengal-sengal. Dan yang terakhir, berkeringat melebihi biasanya. Selanjutnya, tanda orang yang mengalami obesitas. Yang pertama adalah sesak napas. Orang obesitas akan merasa sulit bergerak, lemak di sekitar leher dan dada bisa menyebabkan nafas pendek. Oleh karena itu, orang gemuk akan sulit untuk bernapas karena lemak ekstra membuat udara sulit mengalir keluar masuk paru-paru. Yang kedua, mulas. Kelebihan berat badan bisa berkontribusi terhadap gejala sakit maag seperti mulas, perut panas, atau nyeri di antara tulang dada dan daerah tenggorokan. Kelebihan lemak bisa menimbulkan tekanan pada sistem pencernaan dan menyebabkan isi perut terdorong ke arah kerongkongan. Diet lemak dan tinggi kalori juga berkontribusi terhadap refluks asam pada penderita obesitas. Yang ketiga, masalah kulit. Obesitas bisa menyebabkan masalah kulit karena beberapa faktor. Perubahan hormon dapat mengakibatkan daerah pada leher atau lipatan tubuh menghitam dan timbul tekstur seperti beledru. Sementara itu, peregangan kulit bisa menyebabkan stres mark. Kelembapan dalam lipatan tubuh bisa mendorong pertumbuhan bakteri dan jamur yang mengakibatkan ruam kulit serta berbagai infeksi. Kepalan di kaki juga bisa timbul akibat kelebihan berat badan. Kemudian yang keempat adalah menstruasi tidak teratur. Salah satu penyebab siklus menstruasi yang tidak teratur adalah perubahan signifikan pada berat badan. Obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko jarang atau tidak datang bulan sama sekali, serta tidak ada masa ovulasi atau justru periode menstruasi yang panjang. Hal ini disebabkan lemak ekstra yang mengganggu keseimbangan hormon di tubuh. Kemudian yang kelima, pada orang obesitas, berat badan memberi tekanan ekstra hingga membuat lutut dan pergelangan kaki bekerja lebih keras.
Sendi dan otot di kaki serta punggung bagian bawah bisa kaku dan sakit. Keadaan ini juga bisa mempengaruhi postur tubuh dalam jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah varises. Varises timbul karena pembuluh darah melebar yang disebabkan oleh melemahnya dinding pembuluh darah. Varises bisa muncul seperti kumpulan pembuluh darah biru atau ungu yang kadang dikelilingi kapiler merah tipis yang dikenal dengan spider veins. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama selain riwayat keluarga, umur, jenis kelamin, kehamilan, dan kurang gerak. Klinik Cleveland memperkirakan hampir 50% perempuan usia 40-50 tahun dan 75% perempuan usia 60-70 tahun memiliki pena di permukaan kakinya. Kemudian yang keselanjutnya adalah tekanan darah tinggi. Prevalensi berkembangnya obesitas makin diakui sebagai salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Peningkatan kasus obesitas yang dibarengi hipertensi dikhawatirkan bisa mengakibatkan diabetes dan penyakit ginjal kronis. Berdasarkan studi populasi, prevalensi hipertensi bisa langsung dikaitkan dengan obesitas. Selanjutnya yang terakhir adalah depresi. Pada banyak orang, obesitas bisa menyebabkan depresi. Hal ini tak hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar gemuk, tapi juga pada orang yang berpikir bahwa mereka gemuk. Penderita obesitas umumnya malu dan takut menjadi bahan ejekan sehingga mereka memilih untuk mengisolasi diri dari kehidupan sosial dan itu bisa menjadi tanda-tanda depresi. Kemudian adalah langkah-langkah untuk mencegah kenaikan berat badan. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa berolahraga secara teratur, yaitu dengan olahraga harian. Kemudian kita lakukan diet sehat dan komitmen jangka panjang untuk mengatur apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kemudian dengan berolahraga secara teratur itu juga dapat mencegah penambahan berat badan, yaitu dengan olahraga bisa kita lakukan 3 kali dalam 1 minggu, yaitu dengan intensitas waktu yaitu bisa 30 menit dalam 1 hari. Tapi itu kita gunakan untuk 3 kali dalam seminggu dan itu 30 menit dalam 1 harinya, setidaknya 30 menit. Kemudian kegiatan fisik yang cukup intens termasuk berjalan cepat dan berenang itu juga kita bisa gunakan untuk menurunkan berat badan dan agar tubuh kita tetap sehat. Dan kemudian ikuti rencana pola makan yang sehat, dan kita harus mengkonsumsi makanan yang rendah kalori. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang padat nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Dan kita juga perlu menghindari makanan yang berlemak jenuh. Dan kita juga perlu membatasi makanan yang manis seperti permen dan juga makan makanan yang beralkohol. Itu juga perlu kita hindari. Kemudian kita juga makan 3 kali sehari dan itu kita batasi cemilan kita. Kemudian dan proses menurunkan berat badan memang tidak mudah dan singkat, serta penerapan pola hidup sehat juga tidak boleh dijadikan sementara, karena pola hidup sehat itu perlu kita lakukan baik itu dari usia dini sampai kita usia lanjut. Kemudian hal yang terpenting adalah memikirkan pola pikir bahwa gaya hidup sehat harus dilakukan terus-menerus sampai kapanpun, karena pola hidup sehat itu penting. Kemudian yang terakhir di sini kami memberikan tips mengatasi obesitas. Yang pertama, mengkonsumsi sayuran dan buah minimal 3-5 porsi setiap harinya. Yang kedua, membatasi tidur yang berlebihan karena tidur yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Lakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Kemudian, lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Kemudian, membiasakan pola makan teratur terdiri dari 3 kali makan utama, yaitu pagi, siang, dan malam, dan 1-2 kali untuk makan selingan. Selanjutnya, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games yang berlebihan. Selanjutnya, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan.